Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya. Puji Tuhan kalau kita semua dalam keadaan sehat. Mari sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang di sini mau memimpin doa? Angkat tangan. Oh, berdoa ya. Sudah, Aurelia silakan maju mimpin doa. Kita siapkan sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami berkumpul untuk belajar. Tuhan, berkatilah ibu, bapak guru, dan teman-teman. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Aurelia. Karena Aurelia sudah berani maju ke depan dan memimpin doa dan doanya bagus, ini Pak Adan punya bintang, saya berikan kepada Aurelia. Tepuk tangan untuk Aurelia. Pak Adan cek kehadiran dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya dia? Ya, masuk semua. Oke. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan materi Yesus taat pada Allah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang Yesus taat kepada Allah. Untuk menambah semangat kita pada hari ini, mari kita berdiri, kita tepuk semangat. Oke, silakan berdiri. Siapa yang tahu tepuk semangat? Pasti sudah diajar di kelas kalian ya. Nah, tepuk semangat. 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 Sekali lagi yuk. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan duduk. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, Pak Aryan punya sebuah lagu. Nah, lagunya ini berkaitan dengan tema pada hari ini. Temanya apa tadi, anak-anak? Materinya Yesus taat pada Allah. Yang tahu lagunya ini silakan nyanyi dan bergerak sesuai gambar di depan. Kita berdiri lagi. Taat, taat, taat. Ku mau taat bagi Yesus. Taat, taat. Dengar-dengarlah suara Tuhan Yesus. Dengar-dengarlah suara Papa Mama. Turuti nasihat mereka berdua. Taat, taat. Ayo gerakannya mana? Suaranya juga. Yang lagi. Taat, taat. Taat. Ku mau taat bagi Yesus. Taat, taat. Dengar-dengarlah suara Tuhan Yesus. Dengar-dengarlah suara Papa Mama. Turuti nasihat mereka berdua. Taat, taat. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Apa kemarin kita belajar tentang apa? Bisa? Apa bisa?
Maria dan Elizabeth. Betul Noah? Betul Aurelia? Betul sekali. Tepuk tangan untuk Gisel ya. Ibu, kemarin kita sudah belajar tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Apa yang bisa kalian contoh dari kedua tokoh itu? Apa yang bisa kalian contoh? Keteladanan apa yang bisa kalian contoh dari kedua tokoh itu? Noah, persaudaraan yang baik antara Maria dan Elizabeth. Apalagi? Ya, belajar tentang apa dua tokoh ini? Taat kepada Allah, betul. Dua perempuan ini taat kepada Allah. Dan sekarang kita akan belajar dari tokoh Yesus. Yesus juga taat kepada Allah Bapanya. Nah, kalian juga harus taat seperti ketiga tokoh ini, Maria, Elizabeth, dan Yesus. Yang ketiga, siapa yang di sini sudah menjadi anak yang taat? Angkat tangan yang sudah jadi anak yang taat. Kok semua hebat? Nah, kalian mau tanya ke Adik taat kepada siapa saja sih? Orang tua, apalagi? Kepada Allah, siapa lagi? Ya. Aurelia taat kepada siapa? Orang tua. Orang tua. Guru. Bapak Ibu guru, betul. Dan Yesus. Dan Yesus. Ada jawaban lain, Noah? Wajar. Dan Allah. Bapak Ibu guru. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang terakhir. Meskipun kita berusaha menjadi manusia yang taat, tapi tidak terlepas dari yang namanya godaan, ya, tidak terlepas dari apa itu yang namanya godaan. Siapa yang di sini pernah tergoda oleh bujukan iblis? Ketika kita sudah taat, datanglah iblis dan kita tergoda. Siapa? Aurelia. Siapa yang pernah digoda lagi? Nih, Adik pernah digoda iblis? Noah? Tidak pernah. Masa? Hah? Masa? Tidak pernah? Pasti pernah. Ya, semua manusia pasti pernah mengalami godaan iblis. Yesus saja pernah digoda, masa kan? Hah? Iya, itu termasuk godaan ya. Harusnya kita jujur digoda iblis untuk berbohong. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ini semua ya anak-anak, tentang godaan. Nah, anak-anak tolong perhatikan di depan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, Pak Arlian akan membacakan, kalian simak. Melalui diskusi kelompok dalam pembelajaran menggunakan problem based learning atau PBL, peserta didik harus mampu menjelaskan hal-hal yang bisa diteladani dari kisah Yesus yang taat kepada Allah dengan lengkap dan tepat. Ini adalah tujuan kita belajar hari ini, ya. Nah, kemudian ini adalah kriteria ketuntasan kalian. Bagaimana supaya kalian bisa tuntas dalam belajar? Tolong perhatikan 4 poin ini. Nomor 1, kalian harus mampu mengemukakan berbagai sikap manusia dalam menghadapi godaan. Nomor 2, kalian harus bisa menyebutkan 3 godaan yang dialami Yesus. Nomor 3, kalian juga harus mampu mengemukakan bagaimana cara Yesus menghadapi godaan itu. Yang keempat, kalian harus bisa menemukan pesan atau nasihat dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Pak. Sudah, Noah? Sudah siap? Oke. Kita harus semangat untuk belajar. Anak-anak, tolong buku dan alat tulisnya disiapkan dulu di atas meja. Ya.
tolong kalian amati sebuah cerita yang ada di depan kalian. Pak Arlian akan membacakan dan kalian menyimaknya dengan baik-baik. Seorang anak bernama Rian sering menghadapi godaan saat pulang sekolah. Di sepanjang jalan menuju rumahnya, ada sebuah toko permen yang selalu menawarkan permen-permen yang enak dan berwarna-warni. Rian sangat menyukai permen dan teman-temannya sering membeli permen di toko itu setiap hari. Rian juga ingin mencicipi permen-permen tersebut, tetapi Rian tahu bahwa dia harus menjaga kesehatannya. Bagi Rian, godaan untuk membeli permen itu sangatlah kuat. Setiap kali dia lewat di depan toko permen itu, dia merasa ingin sekali masuk dan membeli beberapa permen. Dia juga tahu bahwa jika dia terlalu sering makan permen, itu tidak baik untuk giginya dan juga kesehatannya. Rian jadi bingung dan ingin tahu bagaimana cara mengatasi godaan untuk membeli permen dan tetap menjaga kesehatannya. Dia ingin membuat keputusan yang baik, tetapi dia juga ingin merasakan kenikmatan permen. Bagaimana Rian dapat menghadapi godaan itu dengan bijaksana? Nah, itu di kalimat terakhir ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itulah yang harus kalian cari jawabannya. Ya, harus kalian cari jawabannya. Anak-anak, tadi sudah Pak Arlian bacakan dan kalian mendengarkan sebuah cerita ya. Ini kira-kira ada yang mau ditanyakan dari cerita ini? Siapa yang mau bertanya pada Pak Arlian? Bisakah mau bertanya? Noah? Adik? Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Pak Arlian yang ganti bertanya kepada kalian. Tadi Pak Arlian sudah menawarkan siapa yang bertanya, tidak ada, berarti Pak Arlian yang harus bertanya pada kalian. Siapa nama tokoh di cerita ini? Rian. Rian? Oh iya betul. Kira-kira Rian punya masalah apa ya ini? Lewat apa lagi dari cerita ini? Lewat teman-temannya. Betul ya, dari cerita ini setan lewat teman-temannya menggoda Rian supaya membeli permen. Ya, Pak Arlian masih punya banyak sekali pertanyaan. Nanti kalian masuk dalam kelompok. Nah, ini kalian berempat, Pak Arlian bagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok 2 orang. Nah, kebetulan ini pas ini ya. Kelompok 1, kelompok 2. Yuk, diberi nama kelompok apa ini? Kelompok matahari. Oke, kelompok matahari. Yang perempuan kelompok bulan. Untuk pembagian kelompok ini sudah Pak Arlian tentukan ya. Misalkan Pak, aku pengen sama Aurelia saja. Oh, nggak bisa. Misalkan Gisel, Pak, saya mau sama Adit. Nah, lain kali. Untuk kali ini Pak Arlian sudah menentukan kelompoknya. Di kelompok matahari, anggotanya Noah dan Adit. Kelompok bulan, Gisel dan Aurelia. Kalian sudah membagi kalian, kalian sudah tahu bakat minat kalian dan kemampuan kalian masing-masing. Ya. Nah, nanti kalian akan bagikan kembar kerja seperti ini. Nah, ya. Ini Pak Arlian bagikan ya, satu kelompok satu-satu. Silakan kalian buka lembar kerja itu. Nah, tolong diisi nama kelompok dan nama anggotanya di halaman pertama. Sudah? Tulis nama kelompoknya.
Sudah? Coba anak-anak dilihat halaman kedua. Itu ada petunjuk penggunaannya. Ya, ada 6. Di situ ada 5 soal. Tolong dikerjakan dalam kelompok. Ya. Seperti ini. Ceritanya seperti tadi. Nah, silakan. Itu ada 5 soal. Untuk ini Pak Aryan beri waktu 10 menit. Ya. 10 menit. Diusahakan dalam waktu 10 menit harus sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kelompok matahari bagaimana? Belum. Ditunggu ya kelompok bulan. Silakan jawabannya dicek dulu. Nah, barangkali ada yang salah bisa dibenarkan jawabannya sambil menunggu kelompok matahari selesai. Tiga menit lagi. Sudah selesai kelompok matahari? Sudah. Nah, 5 soal sudah kalian kerjakan. Berikutnya, mari anak-anak kita belajar dari kitab suci. Siapa yang di sini membawa kitab suci? Tidak ada yang membawa? Ya, akan tinggalnya aja. Satu anak satu ya. Kita belajar dari kitab suci. Apa yang dikatakan kitab suci? Coba kalian buka Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Ada yang belum bisa membuka kitab suci? Nah, ini kelas 5 harusnya sudah pintar membuka kitab suci. Cari Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu? Sudah. Silakan anak-anak kalian baca dengan seksama isi cerita Injil Lukas tersebut, ya. Silakan kalian baca. Oh iya, ini apa ya? Aurelia suka nonton film ya? Suka. Nah, Pak Aryan tahu ya gaya belajar kalian. Kalau Noah ini sukanya membaca, kalau Adit ini juga sukanya membaca, kalau Gisel membaca juga, kalau Aurelia sukanya nonton film, dia itu sukanya audio visual, membaca, melihat dan mendengar. Bagi anak-anak yang suka membaca, silakan dibaca kitab sucinya. Bagi Aurelia yang punya gaya belajar audiovisual, silakan ditonton film ini. Anak-anak boleh ini melihat film ini dulu. Nah, Yesus berumur 30 tahun silakan mulai bekerja. boleh melihat film ini atau membaca kitab suci. Silakan. Isinya sama. Kepada guru. Di sana ia dicobai iblis selama 40 hari. Selama itu pula ia tidak makan apa-apa. Yang mau membaca silakan dibaca, yang mau melihat filmnya silakan.
kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan seluruh kerajaan dunia. "Aku berkuasa atas semua kekayaan dan kemuliaan itu." Oke, filmnya sudah selesai. Nah, di lembar kerja itu ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan dengan berdiskusi dengan teman sekelompok. Ada 5 soal, kalian kerjakan. Ya. Pak Aryan beri waktu 10 menit lagi. Apa godaan Yesus yang pertama? Ini soalnya mudah. Dan bagaimana cara Yesus menghadapi godaan yang pertama? Dicari jawabannya di kitab suci. Kalau anak-anak membaca kitab suci dengan baik, pasti ketemu jawabannya. Delapan menit lagi, waktunya masih lama. Silakan dimanfaatkan waktu baik-baiknya. Semangat dalam mengerjakan kelompok bulan. Jangan mau kalah sama kelompok matahari. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan, masing-masing dari kelompok presentasi hasil jawaban kalian di depan kelas. Ya, nanti jawaban kalian dipresentasikan di depan kelas. Kelompok matahari sudah soal nomor 3. Kelompok bulan juga nomor 3. Sama ini. Siapa yang sudah beritahu aku ya? Kelompok matahari sudah? Wah, hebat. Ayo kelompok bulan. Kelompok matahari
Matahari sudah selesai nih. Kelompok Matahari mungkin bisa diperiksa lagi jawabannya, barangkali ada jawaban yang kurang tepat. Masih ada waktu. Masih ada waktu 3 menit. Pak, sudah. Sudah. Kelompok Matahari, kelompok bulan sudah selesai mengerjakan soal. Sekarang tugas kalian masing-masing kelompok presentasi di depan kelas. Kalau teman-teman kalian presentasi, kelompok lain harus bagaimana? Harus mendengar, jangan sampai teman kalian bicara, kalian juga bicara sendiri, ya. Oke. Kita mulai ya presentasinya. Pak Aryan minta kelompok bulan. Silakan maju di depan, presentasi hasil diskusi kalian. Oke. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok bulan akan mempresentasikan hasil kerja kami. Apa masalah yang dihadapi oleh Rian ketika pulang sekolah? Rian digoda iblis untuk membeli permen. Mengapa Rian merasa bingung dalam menghadapi godaan tersebut? Rian ingin membeli permen itu, tetapi Rian ingin menjaga kesehatannya. Apa dampak yang mungkin terjadi jika Rian terlalu sering membeli dan memakan permen? Giginya akan berlubang dan ia akan sakit. Oke. Terima kasih kelompok bulan. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok bulan. Berikutnya kelompok matahari. Silakan maju di depan dan presentasi. Ya. Ya, sebelah sana. Ya, supaya tidak silau. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok matahari akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa godaan pertama yang dialami Yesus dan bagaimana cara ia menghadapi godaan itu? Jika engkau anak Allah, Israel seperti ini menjadi roti. Apa betul? Manusia bukan hidup dari roti saja, manusia dari firman. Apa godaan kedua yang dialami Yesus dan bagaimana ia cara menghadapi godaan itu? Dia memperlihatkan semua kerajaan dunia. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dia sajalah engkau berbakti. Apa benar? Oke, terima kasih kelompok matahari. Tepuk tangan dulu kelompok matahari. Silakan duduk. Ya. Anak-anak kalian tadi sudah berdiskusi bersama, kemudian saling presentasi ya. Nah, jadi kita menjadi tahu bagaimana godaan yang dihadapi oleh Yesus dan bagaimana Yesus menghadapi godaan tersebut. Mari anak-anak kita simpulkan bersama-sama. Kira-kira ketika kalian mengerjakan soal dan mendengar presentasi dari teman kalian, apa yang bisa disimpulkan dalam pembelajaran hari ini? Kira-kira apa? Siapa yang bisa? Adit? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Oke, betul. Apalagi kesimpulan hari ini? Kita tidak boleh tergoda oleh iblis. Kita tidak boleh tergoda oleh iblis. Yang lain? Kesimpulannya apa? Noah, barangkali bisa menyimpulkan pelajaran hari ini. Kita tidak boleh terkecoh oleh godaan iblis. Padahal godaan iblis itu menyenangkan ya, karena ya. Apalagi anak-anak,
betul apa yang kalian katakan tadi ya. Kesimpulannya kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus taat kepada kehendak ayah ibu. Kita harus taat kepada perintah bapak ibu guru di sekolah. Semua hal, perintah, kehendak, nasihat yang baik harus kita taati. Meskipun kita berusaha taat, pasti iblis selalu datang menggoda kita. Nah, pelajaran hari ini mengajarkan kita supaya kita tetap kuat, tidak mudah tergoda, meskipun godaan iblis itu menyenangkan, ya harus berani mengikuti cara Yesus. Yesus ketika digoda oleh setan, Yesus berani berkata tidak, no. Nah, kalian juga harus mengikuti Yesus. Dimengerti ya anak ya? Nah, tolong kalian mengerti dan kalian laksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa anak? Bisa, harus bisa ya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak, nanti Pak Aryan kirimkan beberapa link ya, nanti ke WA orang tua kalian. Kalian bisa belajar melihat video yang sudah Pak Aryan kirimkan ke WA orang tua kalian. Ini untuk sumber belajar lain supaya memperkaya ilmu pengetahuan kalian ya. Siapa yang di sini senang mengikuti pelajaran hari ini? Wah, tapi senang semua ya. Nomor 2, apa yang kalian pahami dalam pelajaran hari ini? Kalian paham apa? Mulai dari Aurelia, paham apa? Kita harus taat pada Allah. Paham, kita harus taat pada Allah. Adik? Tidak mudah terkecoh oleh godaan iblis. Bisa? Terkecoh sama ya? Kawan? Jangan mudah berbohong, itu contohnya. Nomor 3, kira-kira tadi kalian mengalami kesulitan apa waktu belajar tadi? Pak, mungkin soalnya terlalu sulit atau bagaimana? Adakah mengalami kesulitan dari pelajaran tadi? Enggak, mudah-mudah. Ya, soalnya mudah. Jawabannya ada di kitab suci juga kan? Nomor 4, apa manfaat yang bisa kalian peroleh dari pelajaran hari ini? Manfaatnya apa bagi kehidupan kalian? Adit nih, yang paling pintar nih. Adit dulu. Apa manfaatnya setelah belajar ini? Semakin mendalam mengenal Tuhan, khususnya sifat Tuhan yang taat pada Allah. Apalagi manfaatnya apa? Menambah ilmu. Kelompok bulan, kita bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Pilih yang mana? Pasti pilih yang baik. Kalau godaan pasti arahnya kemana? Ke yang jahat. Ingat, Aurelia, manfaat apa yang kamu peroleh? Saat kita tergoda, kita harus berani mengatakan tidak. Saat kita tergoda, kita harus berani mengatakan tidak. Oke. Pinter semua, tepuk tangan untuk kalian semua. Hebat anak-anak kalian. Nah, sebelum pelajaran hari ini tutup, Pak Alen akan bagikan beberapa soal. Tolong kalian kerjakan. Ini soalnya mudah, masing-masing anak dapat 1. Kalau tadi kalian mengerjakan secara berkelompok, sekarang kalian kerjakan secara mandiri, tidak boleh saling mencontek, tidak boleh saling bertanya. Kerjakan sendiri, harus jujur. Ditulis namanya dulu. Ini tanggal 26 10.
Silakan dikerjakan. Tidak boleh. Oh iya, Alkitabnya ditutup. Tidak boleh. Soal ini untuk mengetahui seberapa kalian memahami materi pada hari ini, ya. Kalau nilainya bagus, berarti kalian paham akan materi hari ini. Kalau nilainya jelek gimana Pak? Berarti kalian belum paham. Yang sudah selesai bisa diteliti kembali supaya mendapatkan nilai yang bagus. Nanti sudah, ya. Aurelia juga sudah. Noah juga sudah, tinggal sudah selesai juga. Oke, tolong dikumpulkan ke depan perwakilan masing-masing kelompok. Ya, ini kelompok matahari, terima kasih. Kelompok bulan juga sudah. Anak-anak tadi soalnya mudah atau sulit? Ada yang sulit, ya. Nanti siang Pak Aryan akan menilai asesmen sumatif ini ya, soal ini. Nanti malam Pak Arlen akan memberitahukan nilai kalian. Jangan khawatir kalau kalian mendapatkan nilai yang jelek. Nanti yang nilainya tidak tuntas akan ada remedial. Yang nilainya sudah bagus nanti Pak Arlen beri juga pengayaan ya, sama-sama. Yang nilainya jelek jangan bersedih hati, nanti ada kegiatan remedial. Sebelum ditutup, Pak Arlen minta tolong kalian pelajari materi untuk minggu depan yang berjudul Yesus mengajarkan pengampunan. Tolong buku paket kalian baca, kalian pelajari agar besok kita bisa belajar dengan lebih baik. Jangan lupa ya. Karena waktu sudah hampir selesai, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa penutup? Siapa? Tadi sudah Aurelia. Siapa yang mau memimpin doa penutup? Adit atau Gisel? Dan Adit aja. Tadi kelompok bulan, sekarang kelompok matahari. Silakan. Adit memimpin doa. Mari kita siapkan sikap berdoa yang baik. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Adik. Tepuk tangan untuk Adik. Oke anak-anak, silakan kalian istirahat. Ya, silakan.